Salam, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran 10 dengan judul pelajaran kita Aturan Main. Di ringkasan pelajaran sekolah Sabat pelajaran 10 ini, kita akan bagi menjadi dua bahagian penting agar kita lebih mudah mengingatnya serta dapat mendiskusikannya dengan baik di unit kelompok sekolah Sabat kita di hari Sabat ini. Tapi sebelum kita masuk dua poin ini, mari kita lihat ada satu kalimat yang sangat menarik di pelajaran Sabat petang. Dikatakan, di balik Allah-Allah palsu, bangsa-bangsa sebenarnya ada iblis yang menyamar. Mari kita lihat pelajaran sekolah Sabat kita, ada dua poin penting yang akan kita uraikan dalam pelajaran ini. Yang pertama adalah aturan main berdasarkan batasan. Kemudian, tindakan dalam aturan main. Lalu setelah kita lihat dua poin penting ini, kita akan simpulkan dari pelajaran sekolah Sabat mulai Sabat petang sampai hari Jumat. Nah, dari pelajaran yang pertama, aturan main berdasarkan batasan, saya tidak urutkan melalui seperti Sabat petang, hari Minggu, hari Senin, dan Selasa. Dan juga dibagi dari pelajaran hari Rabu ke hari Kamis. Bukan demikian. Tapi saya mengacak dan menemukan poin-poin penting dari sepanjang satu pelajaran dari pelajaran satu minggu ini. Mari kita langsung masuk ke poin yang pertama, aturan main berdasarkan batasan. Tentu dalam hal ini, aturan main dari batasan Allah dan batasan setan. Kita boleh lihat dari bagan yang ada di layar video ini. Batasan Allah, Allah tidak boleh menggunakan seluruh kuasanya. Kita tahu Allah pemilik surga. Dia berkuasa atas surga. Juga pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Dia adalah pemiliknya. Dialah penguasanya. Tetapi dalam aturan main ini, dia memiliki batasan. Apa batasannya? Tidak boleh menggunakan seluruh kuasanya. Kemudian kita bergeser ke batasan setan. Apa batasan setan? Batasan setan, setan tahu waktunya sangat singkat. Kita boleh baca dalam kitab Wahyu 13 ayat 5. Karena dia tahu waktunya sangat singkat, maka dia berusaha semampu mungkin untuk merongrong iman yang mengaku sebagai umat-umat Tuhan, agar mereka meninggalkan Tuhan dan mengikut setan di dalam kehidupannya. Berbicara dengan waktu, dalam ayat ini ada disebut 42 bulan. 42 bulan kalau kita hitung secara perhitungan nubuatan, secara harafiahnya adalah satu hari di hadapan Allah, maka satu tahun di hadapan manusia. Maka ini sama dengan 42 bulan. Dalam 42 bulan ini ada satu peristiwa yang terjadi di dunia ini, yang sudah terjadi. Kita boleh searching di Google sehubungan dengan Wahyu 13 ayat 5, apa kira-kira yang terjadi di sana. Dan ini adalah merupakan setan untuk mengetahui waktunya itu sangat singkat dan apa yang dilakukannya di sana. Kita boleh lihat di media-media internet. Kemudian kita lihat batasan Allah. Dia menggunakan kasih bukan paksaan. Inilah pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan itu berdasarkan kasih. Itu sebabnya 10 hukum itu diberikan kepada Musa untuk diteruskan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita semua yang sebagai umat-umat Tuhan yang dilahirkan secara iman dari keturunan Abraham, juga mengakui bahwa Allah memerintah berdasarkan kasih. Aturan main Tuhan, ia menggunakan kasih bukan paksaan. Kita bergeser ke batasan setan. Apa batasan setan? Setan turun ke bumi dengan geramnya yang sangat dahsyat. Kalau dia turun ke bumi dengan geram yang sangat dahsyat, tentunya dia tidak membawa kedamaian, tapi dia membawa kehancuran. Dia merongrong iman-iman umat tebusan Tuhan. Bukan itu saja, bahkan dia membunuh umat-umat Tuhan di dalam imannya kepada Tuhan. Kita lihat di bahagian yang kedua, tindakan dalam aturan main. Apa tindakan di dalam aturan main ini? Kita lihat tindakan Allah dan tindakan iblis. Mari kita lihat bagan yang ada di layar video ini. Mungkin saja tulisannya kecil, tapi saya yakin kita dapat membacanya kalau kita mendengarkan
video ini sampai selesai nantinya. Mari kita lihat tindakan dalam aturan main, tindakan Allah. Apa tindakan Allah? Musuh harus diberikan kebebasan yang murni dan kekuasaan dengan bebas. Mengapa Allah memberikan kebebasan kepada musuh? Supaya musuh itu atau setan itu dapat menjawab kebohongannya atas tuduhannya kepada Tuhan bahwa Allah itu tidak adil. Jadi Tuhan mengatakan, ya lakukan sebagaimana engkau kehendaki. Maka itu akan terjawab melalui waktu. Apa tindakan iblis? Yang menyamar sebagai Allah-Allah palsu dan juga bangsa-bangsa, ya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, di sana ada setan yang mengendalikan pemimpin-pemimpin itu, yaitu raja-raja bangsa-bangsa itu. Agar apa? Agar bangsa-bangsa itu dapat undur, dapat tawar dari imannya kepada Tuhan. Mari kita lihat bagaimana batasan tindakan Allah. Tindakan Allah, Allah memberikan iblis menguji teorinya, ya. Mengapa Allah membiarkan iblis menguji teorinya? Kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, ada musyawarah surgawi, dan di sana ada setan yang hadir. Dan ada perbincangan antara Allah dan setan. Lihat hambaku Ayub. Kita bisa lihat itu, baca dalam kitab Ayub, ya. Lihat hambaku Ayub. Lalu, di sana intinya kita temukan bahwa setan menuduh bahwa perlindungan Allah terhadap Ayub. Perlindungan Allah terhadap Ayub dengan kata engkau memagarinya, ya. Dengan kata lain, ini sama artinya memfitnah karakter Allah. Karena ingat, karakter Allah itu adalah kasih. Dia memberikan kebebasan dalam memilih untuk semua makhluk ciptaannya. Jika setan menuduh bahwa Allah memagari Ayub, artinya sepihak Allah melindungi Ayub, ya, bukan atas kebebasan iman Ayub kepada Tuhan. Maka setan menuduh Allah dan Allah memberikan kebebasan bagi iblis untuk menguji teorinya. Benar atau tidak? Lalu kita lihat, Allah memberikan kebebasan memilih pada makhluk ciptaan. Lalu kita lihat tindakan iblis menganiaya umat Allah sepanjang zaman, ya. Itu sebabnya banyak umat-umat Tuhan yang disiksa, dihukum, bahkan dibunuh oleh karena imannya kepada Tuhan. Kemudian Allah menyetujui aturan dan tindakannya di masa depan secara moral akan terbatas, ya. Kita tahu bahwa Allah adalah Allah memiliki kuasa, tetapi dia tetap mengikuti aturan main yang telah dibuat. Supaya apa? Supaya setan tidak mengklaim bahwa Allah adalah Allah yang tidak adil, dan supaya tuduhan setan itu tidak benar. Karena memang supaya tuduhan setan itu benar. Karena sebenarnya Allah itu adalah Allah yang adil. Maka Allah menyetujui aturan itu supaya setan dapat terjawab kebohongannya itu melalui waktu yang akan berjalan. Sekarang apa tindakan iblis? Tindakan iblis, setan memberikan kuasa dan wewenang memerintah kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Setan yang disebut juga naga dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13 ini memiliki kuasa, ya. Dia memiliki kuasa. Lalu kuasa itu diberikan kepada binatang yang keluar dari dalam laut. Laut secara nubuatan ini ditafsirkan sama dengan yang berpenduduk banyak. Nah, yang berpenduduk banyak, kita bisa searching di Google atau di internet, di manakah yang memiliki pendudukan yang sangat padat, ya, yang sangat banyak di dunia ini. Dan tentunya memiliki ciri yang lain. Apa cirinya? Yang menggabungkan kuasa politik dan agama. Yang menggabungkan kuasa politik dan juga agama. Sehingga kuasa ini, yaitu kuasa yang dipantulkan oleh binatang yang keluar dari dalam laut ini digunakan untuk merampas ibadah yang menjadi hak Allah. Apakah ibadah yang menjadi hak Allah itu? Yaitu sabat. Allah mengatakan dalam kitab Kejadian 1 ayat 1-3, Allah berhenti dari semua penciptaannya, lalu dia memberkati dan juga menguduskannya. Itu sebabnya dalam Keluaran 20 ayat 8-11, ingat dan kuduskan hari Sabat.
ayat 11 mengatakan, sebab 6 hari lamanya Allah menciptakan langit dan bumi, tapi hari ke-7 dia berhenti dan juga menguduskannya. Dan itulah Sabat bagi Tuhan. Hari untuk beribadah kepada Tuhan adalah hari Sabat. Tetapi binatang yang keluar dari dalam laut itu mengubahnya. Kita bisa baca dalam kitab Daniel 7 ayat 25. Di mana dikatakan bahwa dia mengubah waktu dan juga hukum. Hukum apa yang diubah? Yaitu hukum keempat. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Diganti dengan kalimat yang lain. Kemudian waktu apa yang diubah? Kita ingat penciptaan itu diawali dari petang. Jadilah petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Begitulah sampai hari ke-6. Jadi perubahan waktu itu adalah petang hari. Tetapi binatang yang keluar dari dalam laut itu mengubah itu menjadi jam 12. Dan kita melihat dunia juga merayakan hal ini, di mana pergantian tahun itu diawali jam 12 malam. Yang seharusnya menurut Alkitabiah itu petang hari. Ya, jadilah petang, jadilah pagi. Sekarang kita lihat seterusnya tindakan iblis dalam aturan main ini. Binatang itu menghujat nama Allah. Ia berperang melawan orang-orang kudus. Dari pelajaran ini kita temukan bahwa peperangan antara Allah dan setan, baik dalam batasan dan juga tindakannya, kita menemukan bahwa Allah selalu memberikan hal yang damai. Allah yang kasih dipantulkan kepada semua makhluk ciptaannya. Demikian juga dari tindakan dan juga batasan setan, dia selalu memberikan hal yang tidak baik dalam hal kebenaran firman Tuhan. Dia akan datang dengan geramnya. Dia akan merampas akan kebenaran firman Tuhan. Dan dia memutarbalikkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, mengatakan bahwa manusia yang jatuh adalah tawanan sah iblis. Misi Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia dari iblis, menyatakan dan membinasakan perbuatan iblis melalui kematian Yesus di kayu salib. Bila kita adalah tawanan iblis, masih ada harapan kita dapat bangkit kembali dan datang kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengampuni kita. Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk membinasakan perbuatan iblis itu. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.